Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun wa kafa billahi syahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna nabiyyana wa habibana wa qurrata a'yunina Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu Allahu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa tarahham ala hadha an-nabiyyil karim wa ala alihi wa sahabatihi wa man sara ala nahjihi wa taba'a sunnatahu ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma inna hadha iqbalu laylik wa idbaru naharik wa aswatu du'atik faghfir lana jami'an ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyina wa hifdzal mursalina wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah wala haula wala quwata illa billah. Hadirin, tentu kita bersyukur malam ini kita sudah masuk malam yang ke-16 bulan Dzulhijjah. Kita juga masih berada di bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa mudah-mudahan seluruh amal saleh yang sudah kita persembahkan, kita lakukan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah amal saleh itu terkait dengan hablum minallah berupa puasa, membaca Al-Quran, zikir, bersalawat kepada Nabi, atau hablum minan nas, kita banyak silaturahim, berinfak, bersedekah, semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu juga puncak kemuliaan yang Allah berikan di 4 bulan Ashhurul Hurum ini, yaitu Arafah. Kita juga berdoa mudah-mudahan puasa Arafah kita juga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Haqqul yakin, kita semua yakin dengan penuh optimisme, raja yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah dosa-dosa kita 1 tahun yang sudah lewat dan 1 tahun yang akan datang semuanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Taqabbal ya karim. Sebagaimana kita juga berdoa mudah-mudahan salat Id kita juga diterima dan korban yang kita persembahkan untuk Allah berupa kambing, sapi, itu juga semuanya diterima dan dicatat oleh Allah sebagai amal baik kita. Kita insyaallah bersama-sama optimis apa yang semua kita lakukan ini kita akan petik nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malam ini kita jumpa lagi untuk bersama-sama kita menelaah kitab Tarbiyatul Aulad fil Islam, pendidikan anak dalam Islam. Kita setelah panjang lebar membahas tentang zawahir, fenomena-fenomena penyimpangan moral dan akhlak, karena kita sudah sampai pada poin kedua atau poin ketiga, al-mas'uliyah at-tarbiyah al-khuluqiyah, tanggung jawab pendidikan, tanggung jawab akan masalah moral anak-anak kita. Ada 4 fenomena, 3 sudah kita bahas rinci detail tentang fenomena merokok, fenomena al-ada as-sirriyah,
kebiasaan rahasia bagi anak-anak kita. Kalau bahasa kasarnya, mohon maaf, ini masjid, mempermainkan kemaluannya di kamar tidurnya atau di kamar mandinya, onani dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, ini juga sudah saya bahas di pertemuan terakhir, adalah zahiratul musakkirat wal mukhaddirat. Fenomena yang juga menggejala. Ini sudah menjadi rahasia umum di negeri kita khususnya. Mudah-mudahan di Surabaya tidak menjadi fenomena yang liar, yaitu fenomena minum minuman keras dan segala sesuatu yang memabukkan berupa narkoba dan lain sebagainya. Ini sudah saya bahas. Nah, terakhir ini adalah zahiratuz zina wal liwat. Na'udzubillah. Ini juga tidak kalah dahsyatnya, karena hampir setiap hari kita juga dipertontonkan di lapangan bagaimana perzinaan, zina, ya, dan liwat, ya, pergaulan sejenis, LGBT dan lain sebagainya. Ini juga menjadi fenomena yang muncul di akhir zaman seperti ini. Inilah yang paling kita khawatirkan di tengah-tengah kita hidup bermasyarakat, bersosial di kalangan anak-anak kita, khususnya para anak-anak muda yang lagi labil-labilnya di saat masuk pada usia puber atau pubertas. Betapa sering kita mendengar anak yang masih belum tiba masanya untuk baligh, tapi mereka sudah bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan yang keji seperti itu. Tentu ini semua disebabkan kelalaian kita orang tua, ayah dan ibunya, para pelaku-pelaku pendidik dan lain sebagainya, sehingga tidak bisa tidak kita mendapatkan fenomena itu, mereka itu menyimpang, terjadi penyimpangan moral dan akhlak, maka tidak bisa tidak berbagai macam masalah menimpa kepada mereka saat ini. Saya tidak bisa membayangkan betapa sakitnya orang tua, dan mudah-mudahan tidak terjadi bagi kita yang hadir di sini dan para pendengar suara Muslim dimanapun berada. Kita sebagai orang tua, auliaul aulad, auliaul umur, kita sebagai wali-wali dari anak-anak kita ini, ketika melihat mereka telah rusak fitrahnya, menurun moralitas dan akhlaknya, kemudian mereka terjebak dengan apa yang kita bahas ini, az-zina wal liwat, zina, pergaulan bebas laki perempuan, bahkan lebih dahsyat lagi pergaulan sesama atau sejenis laki dengan laki, perempuan dengan perempuan. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Mudah-mudahan anak-anak kita semuanya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian, kalau sudah demikian, terasa sakit, sudah tidak lagi bermanfaat arahan-arahan sepintas. Ini butuh pengawalan khusus. Ketika melihat buah hati kita, anak-anak kita yang seharusnya menjadi qurratu ain dalam kehidupan kita, tapi justru mereka terjebak dengan pergaulan yang sangat bebas dan liar seperti itu. Terjebak dengan berbagai macam kemungkaran dan kekejian. Maka tidak bisa tidak, hasbunallah wa ni'mal wakil. Sekali lagi, hasbunallah wa ni'mal wakil. Berbagai macam masalah, ya, berbagai macam kemungkaran, berbagai macam penyimpangan terjadi di tengah-tengah anak-anak kita. Sebenarnya ikhwatal iman, jemaah sekalian, kalau kita sebagai orang tua berperan aktif setiap saat memantau gerak-gerik dari anak-anak kita, kemudian kita tanamkan rabbauhum minal akhlaq alal akhlaqil fadilah, kita tanamkan pada mereka akhlak yang mulia,
Kemudian kita kawal gerakan mereka, langkah-langkah mereka dengan pengawalan yang sempurna dan ketat. Kita sebagai orang tua juga harus tahu dengan siapa dia bersahabat, dengan siapa dia bergaul. Saya yakin anak-anak kita tidak akan sampai dengan apa yang kita bahas malam ini terjebak dengan perbuatan zina dan liwat ini. Kalau tidak, maka hasil yang kita dapati nanti na'udzubillah summa na'udzubillah. Dan mohon maaf saya harus bicara apa adanya, insyaallah nanti Jumat yang akan datang kita akan kedatangan tamu dari Jakarta. Ini sahabat saya Dr. Fahmi Alidrus. Beliau pemerhati pendidikan. Ya. Jumat malam besok beliau akan datang sebagai undangan dai nasional. Beliau yang mendirikan sekolah Nurul Fikri di Jakarta, pendiri. Beliau juga pelaku langsung akan dunia pendidikan ini, dan bahkan banyak membahas tentang masalah Ghazul Fikri. Apa yang terjadi kepada anak-anak kita ini tidak muncul begitu saja. Ada sebuah rekayasa besar dari musuh-musuh kita. Al-Yahud wa Nasara ini, ma'asyal muslimin, dan milah-milah yang lain, ideologi-ideologi yang lain ini, itu 24 jam ketika tidak bisa menghancurkan kita langsung untuk memurtadkan kita, untuk kemudian kita keluar dari agama ini, mereka tidak putus asa. Minimal kita tidak komitmen dengan agama ini. Dan sasaran yang paling empuk ke depan, biar umat Islam dalam kendali mereka, rusak generasi mudanya ini, hancurkan anak-anak mudanya ini. Itulah yang kita kenal dengan istilah Al-Ghazul Fikri. Dan besok akan didetilkan oleh Dr. Fahmi ini, jamaah sekalian. Saya tidak akan masuk terlalu dalam masalah ini. Maka siapa penanggung jawab utama dalam masalah ini? Ketika melihat fenomena sosial di kalangan anak-anak kita terjadi penyimpangan, tentu tidak bisa tidak yang paling utama dan pertama kali diminta pertanggungjawabannya di tengah-tengah masyarakat ini dan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kita sebagai orang tua. Nah, saudara sekalian, siapa lagi akan mengarahkan mereka dengan nilai-nilai kebenaran, akhlak yang pas setelah mereka dirusak oleh rongrongan musuh-musuh kita ini lewat tontonan-tontonan yang ada, lewat televisinya, lewat media sosialnya, lewat internetnya, dan lain sebagainya. Kita melihat ini jemaah sekalian, sangat terbuka lebar, sangat menganga lebar. Kita sudah tidak bisa lagi membendung gelombang Ghazul Fikri ini, jemaah sekalian. Memang pekerjaan mereka begitu. Di saat umat Islam tidak bisa dihancurkan dan dimurtadkan, juga tidak bisa dibombardir secara fisik, mereka punya senjata, hancurkan moral mereka, rusak akhlak mereka. Maka na'udzubillah, mudah-mudahan tidak terjadi di tengah-tengah kita ini, jamaah sekalian, anak-anak yang kemudian menghalalkan segala cara yang namanya zina dan liwat ini. Saudara, sekali lagi tanggung jawab utama kita orang tua untuk mengawal fenomena ini, zahiratuz zina wal liwat ini. Nah, kita boleh, tentu kita bukan boleh lagi, tapi harus bagi kita ma'asyal muslimin untuk melihat al-laftah atau jihiyah, bagaimana para ulama-ulama kita mengangkat masalah ini supaya kita punya persiapan, tahulah minimal apa dampak dari semua itu. Yang pertama yang akan kita bahas adalah adrar allati tanajjama anha, bahaya zina dan liwat ini. Ya, atau apa liwat kalau bahasa kita ini, Pak? Apa? Ya pernikahan sejenis. Ya, pernikahan sejenis. Bagaimana hukum Islam berbicara masalah itu, lalu bagaimana terapinya menghadapi semua itu? Kalau kita lihat dalam kitab ini, jemaah sekalian,
al-adrar allati tanajjaba an dhahirati zina wal liwat fa innaha balighatul khuturah. Sangat dahsyat kekhawatirannya. Yang pertama, adrar sihhiyah wa jismiyah. Bahaya kesehatan dan bahaya fisik. Saudara sekalian, saya susah menceritakan di sini terlalu banyak. Kalau bicara dari segi kesehatan, lihat anak Pak pelaku zina, bawaannya malas, ngantuan, tidak punya etos kerja, mudah terkena penyakit yang jelas, fisiknya pun juga terganggu. Belum lagi nanti penyakit-penyakit sayalan, au taqibiyah. Apa kalau bahasa kita ini? Penyakit kaki gajah. Dulu apa ada sih namanya jemaah sekalian. Karena bergaul bebas, tidak menjaga kesehatan yang ada. Intishar al-amrad al-ma'diyah, menyebar juga penyakit ini, kadang juga menyebar kepada orang yang tidak terkena dengan zina. Cepat menular jemaah sekalian. Dan lain sebagainya. Yang jelas, yang sampai sekarang kita semua tahu dampak dari semua itu yang sampai sekarang belum ada obatnya jemaah sekalian. Dan tidak akan ketemu. Dan ini sesuai dengan apa yang dikatakan Rasulullah kepada kita. Kalau sudah sallallahu alaihi wasallam, al-fahisha idza dhaharat fi qaumin ibtalahumullahu bil auja wal amrad allati lam takun fi aslafihim. Kalau sudah penyakit seperti ini, kekejian seperti ini menimpa pada satu kaum, zina dianggap sesuatu yang wajar, Allah akan menimpakan satu penyakit yang belum terjadi pada umat-umat sebelum kita. Kemudian sekarang kita kenal dengan istilah AIDS itu jemaah sekalian. HIV. Allah, mudah-mudahan tidak terjadi Pak ya di kalangan masyarakat kita ini. Ini mengerikan ma'asyal muslimin. Ya, Allah langsung memberikan teguran real Pak di lapangan bagi pelaku-pelaku orang-orang yang seperti itu. Dan menariknya juga, bukan menariknya Pak, yang menyayat hati kita, katanya juga Surabaya ini juga kota Pak yang cukup banyak terjangkit penyakit yang satu ini. Karena pergaulan bebas yang begitu liar dan dahsyat seperti itu. Nah, saudara sekalian, yaqulu sallallahu alaihi wasallam, Nabi menyebut ada nanti 5 penyakit, kata Nabi, apabila menimpa kepada satu kaum, dan aku berlindung jangan sampai kalian menimpa dengan penyakit ini. Salah satu yang disebut sama Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kitab ini, lam tazhar al-fahishatu fi qaumin qat ya'malu biha ala niyatan illa fasha fihim at-ta'un wal auja' allati lam takun fi aslafihim ala falyatadzakkar ulul albab. Begitu bahasa Nabi. Apabila sudah tidak tampak lagi rasa malu di kalangan satu kaum, mereka melaksanakan satu pekerjaan kekejian zina dan liwat ini, tidak malu-malu dan terang-terangan, akan menimpa kepada mereka at-ta'un wal auja, satu penyakit yang di luar nalar kita, yang belum pernah terjadi pada masa-masa sebelumnya jemaah sekalian. Dan haqqan, benar, itu semua saat ini sudah menjadi apa ya, kalau bahasa kita menjadi sesuatu yang nampak jelas ya. Berbagai macam, na'udzubillah Pak, saya kaget kemarin di kampung, di pulau namanya Madura, yang kita kenal jemaah sekalian, masyarakatnya sangat religius, tapi di tengah-tengah kotanya, na'udzubillah, kemarin di Pamekasan, di Sumeneb, saya nggak tahu Sampang Bangkalan ini lebih dahsyat lagi Pak. Itu puluhan Pak, anak-anak muda terjangkit penyakit HIV ini, masyaallah muslimin. Kayak tidak masuk akal. Situ Bondo juga begitu, Jember juga begitu, Banyuwangi juga begitu, Surabaya, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ya, monggo Pak, evaluasi masalah-masalah seperti ini.
Masing-masing kita punya anak, minimal harus ada perhatian khusus di bab-bab yang satu ini, ma'asyal muslimin. Saya mengatakan berkali-kali di bab yang satu ini, sudahlah, kalau sudah ngelihat fenomena gerak-gerik dari anak-anak kita, sudah menjurus ke arah seperti itu, segera nikahkan, Pak. Tawarkan, bukan sesuatu yang aib orang tua. Walaupun masih belum bekerja, nanti Allah ngasih rezeki pada mereka. Kawal, Pak, daripada kemudian terjebak. Satu sisi kita punya keterbatasan untuk mengawal mereka. Kalau sudah ada sinyal seperti itu, kepekaan kita sebagai orang tua harus muncul. Tawarkan pada anak kita, nikahkan. Itu solusi paling tepat bagi mereka, ma'asyal muslimin. Kata Rasulullah, orang yang kalau sudah nikah, jamaah sekalian, ada solusi yang paling tepat, sesuatu yang halal Allah berikan kepada kita dan kepada anak-anak kita, ma'asyal muslimin. Saudara sekalian, ini yang ditakuti oleh Rasulullah kepada kita. Adapun adrar ijtimaiyah wa khuluqiyah wa nafsiyah, dampak dari aspek sosialnya, moral dan kejiwaannya, saya pikir kita sudah melihat, Pak, generasi ini akan lost, akan hilang, ma'asyal muslimin. Karena salah satu juga penyakit bagi pelaku zina, nanti dia tidak hobi untuk nikah, Pak. Andai kata dia nikah dan dia sudah jajan sana jajan sini, siapa yang bisa menjamin dia tidak punya anak dari situ? Dan tidak jelas siapa orang tuanya. Sekarang ini di Surabaya, Pak, sudah ratusan, saya tidak berani mengatakan ribuan anak-anak yang tidak jelas siapa orang tuanya. Dari hasil pergaulan bebas seperti itu, zina. Lalu tanggung jawab siapa ini, ma'asyal muslimin? Kita orang tua, Pak. Dan kita juga akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Di saat kemudian kita tidak mampu mengarahkan anak kita pada bab yang satu ini. Nah, saudara sekalian, kalau sudah kemudian muncul anak-anak yang lahir dari perzinaan seperti itu, la karamata lahum wala ansaba lahum. Mereka tidak memiliki kemuliaan pada masa depannya. Orang tuanya tidak jelas, akan dikedilkan oleh banyak orang. Nasabnya juga enggak jelas. Maka otomatis dia juga akan berpikir, daripada sudah enggak jelas, dia lebih enggak jelas lagi, Pak. Terjebak lagi dengan perbuatan yang sama pula. Fasadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pelaku-pelaku zina ini, ma'asyar muslimin, kalau kita tidak taubatan nasuha, Pak, itu ngalir, Pak. Akan dicontoh nanti oleh anak cucunya, jamaah sekalian. Kalau ada orang pezina, itu anaknya pun juga nanti akan meniru Pak orang tuanya, jamaah sekalian. Illa man taba wa amana wa amila amalan salihah fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Kalau kita taubatan nasuha, betul-betul berhenti betulan, baru Pak generasi ke belakang ini akan dijaga oleh Allah. Tapi kalau masih tetap menjadi hobi, kebiasaan dia setiap saat, zina ini, Pak, penyakit menular secara moral pula, Pak. Tidak hanya penyakit fisik saja dan kejiwaan, tapi juga kelakuan itu juga akan ditiru oleh anak dan cucunya, ma'asyal muslimin. Ini yang kita takuti, saudara-saudara sekalian. Maka akan rusaklah berbagai macam kehidupan kita ini. Maka nilai apa lagi, ma'asyal muslimin, di satu masyarakat ketika sudah akhlak seperti itu sudah hilang, rasa malu juga sudah tidak ada, kemudian performa dirinya sudah tidak bisa diatur lagi, ma'asyal muslimin. Nilai apa lagi yang terjadi pada satu masyarakat ketika kemudian pemuda-pemudanya, anak-anaknya, gadis-gadisnya, pemuda-pemudanya, semuanya sudah rusak. Ini yang kita takuti. Maka nilai apa lagi yang terjadi di satu masyarakat di saat umat ini sudah memperturutkan kemauan hawa nafsunya. Liar, Pak, ngikutin syahwatnya. Tidak kenal lagi dalam kehidupan ini kecuali apa? Al-jins waladzat al-muharramah. Seksualitas ini, seks bebas ini, zina ini, dan kelezatan-kelezatan sesaat yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Tidak punya tujuan hidup kecuali dalam pikirannya. Lalu apa bedanya Pak dengan binatang-binatang yang ada? Nah, ikhwatal iman, inilah yang kemudian menjadi problem kita semua, masalah kita semua. Kitab ini mengangkat kepada kita, hati-hati. Kita sudah punya pengalaman masing-masing, ma'asyar muslimin. Kita juga sudah pernah mengalami masa muda. Dan alhamdulillah masa muda kita dulu masih belum ada Pak gonjang-ganjing fenomena internet dan lain sebagainya yang secepat sebagaimana kita dapati pada saat ini. Minimal Pak, ayo semangat kita, kepekaan kita setiap saat. Kawal anak kita. Di saat di rumah kita disiapkan wifi, jangan dibiarkan anak Pak betah di dalam kamarnya berjam-jam. Sampean masuk ke dalam, tanya, suruh buka, apa yang dia lihat itu jamaah sekalian. Saudara, ini zina dan al-liwat. Adapun hukum Islam dalam masalah zina dan liwat ini, saya pikir kita semua sudah faham bagaimana bahasa Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wala taqrabuz zina. Allah Pak tidak mengatakan wala taznu, jangan zina, tapi jangan mendekati zina. Mendekati saja tidak boleh, apalagi zinanya Pak jemaah sekalian. Berarti Pak mendekati apa? Pandangan mata kita, pergaulan kita dan lain sebagainya. Hati-hati, wala taqrabuz zina. Innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Zina itu sesuatu yang keji, jalan yang paling buruk, yang sangat buruk kata Allah Subhanahu wa taala. Karena merusak tatanan kehidupan umat masyarakat ini. Ya akhi, kalau kita zina ini Pak, na'udzubillah ya. Dengan kita lah ya. Kalau ada seseorang zina, terus lalu bagaimana kehormatan istrinya di rumah jamaah sekalian? Kalau kita zina Pak, kalau ada orang zina, lalu bagaimana dampaknya kepada anaknya? Apa tidak takut jamaah sekalian? Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? La yazni zanin atau la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Memang pelaku zina ketika dia melaksanakan zina itu memang sedang dicabut imannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Imam At-Tabarani juga mengangkat inna zina tashta'il wujuhahum nara. Pelaku zina itu jamaah sekalian sampean lihat Pak, wajahnya pun menakutkan Pak. Ya. Wajahnya pun tidak ada nur dari Allah Subhanahu wa taala. Wajahnya pun ditarik Pak. Aura imannya itu dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Pelaku zina kalau berbicara kasar. Pelaku zina tidak bisa tenang. Pelaku zina dicabut keberkahan hidupnya. Pelaku zina keberkahan hartanya pun juga dicabut. Pelaku zina banyak musibah. Yang jelas pelaku zina tidak akan bisa merasakan nikmatnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Imam Hakim juga mengatakan idza zahara zina war riba fi qaryatin qad ahallu bi anfusihim adzab Allah. Apabila zina sudah menjadi fenomena menyebar kemana-mana, termasuk juga riba, dua-duanya Pak ini Pak, zina dan riba. Walaupun nanti riba kita akan bahas pembahasan tersendiri ya. Ini juga tidak kalah dahsyatnya Pak. Zina dan riba menimpa pada satu daerah, berarti mereka telah menghalalkan diri mereka untuk mendapatkan ancamannya Allah Subhanahu wa taala. Ya akhi, apalagi sampai kemudian kita zina Pak, ganggu istri tetangga. Zina dengan orang yang sudah kita kenal. Sama-sama kita juga sudah punya pasangan. Tidak cukup Pak, tidak puas. Apa kata Rasulullah? Az-zani bi halilati jarihi la yanzurullahu ilahi yaumal qiyamati wa la yuzakkihi wa lahu azabun alim. Pelaku zina dengan tetangganya merusak istri orang. Na'udzubillah. Walaupun tidak ketahuan, nanti Pak pada hari kiamat Allah tidak akan melihat kepada orang ini. Allah nanti pada hari kiamat tidak akan berbicara kepada orang ini.
Allah juga tidak akan mensucikan orang ini. Dan bagi mereka dan bagi orang ini ada adab yang sangat pedih dari Allah Subhanahu wa taala. Wa yaqul udkhilin nar ma'ad dakhilin. Tidak sepantasnya engkau masuk ke surgaku, kata Allah. Masuklah kau ke neraka bersama orang-orang yang masuk itu, jamaah sekalian. Nah, saudara sekalian, ini zina, Pak. Adapun liwat, ini lebih dahsyat lagi. Aduh. Ini manusia pertama yang melakukan perbuatan ini itu di zaman Nabi Lut alaihi salam, ya. Walutan idh qala liqaumihim innakum lata'tuna al-fahishata ma sabaqakum biha min ahadin minal alamin a innakum lata'tuna rijala wa taqta'una as-sabila wa ta'tuna fi nadikumul munkar fama kana jawaba qaumihi illa an qalu tina bi'adzabillah in kunta minas sadiqin. Antum lihat, Pak, orang-orang pelaku kawin sejenis itu, Pak, nantang Allah. Tidak takut sedikit pun akan ancaman Allah, bahkan nantang, jemaah sekalian. Ayo, i'tina bi'adzabillah, datangkan pada kami azab Allah kalau kau benar gitu. Ini perbuatanmu, kata Nabi Lut alaihissalam, tidak pernah ada pada umat-umat sebelum ini gitu. Sampai ketika datang, jemaah sekalian, ada seorang tamu malaikat ke rumahnya Nabi Lut alaihissalam, kaumnya datang, Pak. Malaikat menyerupai manusia yang ganteng, jemaah sekalian. Itu semua kaumnya datang, Pak. Sampai Lut mengatakan, kenapa berbuat demikian? Aku punya anak gadis banyak, nikahi saja anak gadisku itu. Ente jangan pura-pura tidak tahu. Ente kan tahu bagi apa maunya kami ini. Sampai begitu, jemaah sekalian. Maka semuanya, Pak, dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, jemaah sekalian. Nah, saudara, sudah adzan ya. Insyaallah kita sambung lagi di pertemuan yang akan datang. Kita hanya bisa bermohon, Pak, kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan anak kita semuanya, Pak, dijaga oleh Allah dari zina dan pergaulan bebas serta pernikahan sejenis ini. Semoga kita semua, Pak, dijaga kemaluan kita, dijaga pula kemaluan anak-anak kita, dibersihkan harga diri kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma arhamna bil Qur'an, Allahumma ihfazna bil Qur'an. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ij'alni muqimas salah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma hdi auladana wa banatana. Allahumma hdi auladana wa banatana. Allahumma aftah uqulahum washrah sudurahum wahsin furujahum wahdihim subulas salam. Allahumma ij'alhum hudatan muhtadin bi rahmatika ya akramal akramin. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ij'alni muqimas salah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.